Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kita langsung ke video yang pertama ya. Tadi udah Bapak kasih pengantarnya di video yang awal, yang video pengantar. Jadi Bapak udah bilang bahwa ada 5 video. Nah, sekarang kita masuk video pertama dulu. Di video pertama ada 5 materi, ada 4 materi, sorry. Ada tentang pengetahuan dasar sosiologi, ada ciri dan objek kajian sosiologi, ada sejarah perkembangan sosiologi, dan ada tokoh-tokoh sosiologi. Semuanya ini sebenarnya materi kelas 10. Jadi gak apa-apa kita mulai dari materi kelas 10 dulu, nanti Bapak kasih yang kelas 2, 11 sampai 12. Jadi biar gak mabok ya, kita kelas 10 dulu aja satu-satu. Nanti hari Minggu Bapak kasih soal latihan. Nah, video pertama dari mulai yang materi pertama dulu, pengetahuan dasar sosiologi. Kita langsung aja ke materinya ya. Sorry nih. Pengetahuan dasar. Di mana lupa? Salah di sini. Nah, ini. Nah, pengetahuan dasar sosiologi. Kalau di materi dasar yang kita pelajarin cuman ini aja sebenarnya. Apa sih itu sosiologi? Definisinya gitu ya. Uh, Sosiologi berasal dari dua kata, yaitu sosius dan logos. Sosius artinya kawan, logos artinya ilmu. Bapak yakin kalian udah belajar lah di kelas 10. Jadi kita ngulang aja sedikit. Jadi secara singkat, sosiologi ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Kayak gitu. Jadi objek kajiannya masyarakat. Kalau ditanya apa sih objek kajian sosiologi, ya masyarakat gitu. Tiap ilmu punya objek kajiannya masing-masing, dan kalau sosiologi bicaranya masyarakat gitu. Nah, kalau misalkan di sini dikasih contoh pertanyaan di antara keempat gambar ini, kira-kira yang mana yang menunjukkan kajian sosiologi? Yang pasti ada orangnya gitu ya, karena kan sosiologi belajar tentang orang, tentang masyarakat gitu. Nah, berarti yang gambar D. Kenapa bukan C? Ya karena C ini berkaitan sama orang-orang pada masa lampau. Jadi ini lebih cocok ke kajian sejarah. Ini kan gambar Soekarno yang lagi baca teks proklamasi. Nah, ini kurang tepat, walaupun ada orang gitu ya, ada beberapa orang, tapi itu cocoknya ke kajian sejarah. Yang cocok ini kumpulan orang sedang antri bansos misalkan gitu ya. Nah, ini sosiologi. Nanti kemungkinan ada juga pertanyaan tentang kayak gini, dikasih gambar terus mana yang kajian sosiologi misalkan. Oke, lanjut. Jadi objek kajian sosiologi secara umum, objek kajian sosiologi itu masyarakat. Tapi kalau secara panjangnya hubungan timbal balik antar manusia, itu masyarakat. Oke. Nah, lanjut. Ini gak usah dibaca. Ini juga gak usah. Ini juga gak usah. Yang penting kalian tahu kan ada dua, dari filsafat itu ada dua ilmu pengetahuan, ada sains, ada social science. Nah, sosiologi masuk ke social science. Bapak sih itu gak usah dijelasin. Lanjut. Nah, udah. Jadi di PPT pertama yang pengetahuan dasar sosiologi sebenarnya kalian cuman belajar pengertian sama objek kajian. Objek kajiannya masyarakat. Walaupun sebenarnya nanti ada pembagiannya lagi tuh. Ini objek kajian secara umum. Secara umum.
Nah, secara umum objek kajiannya masyarakat, tapi objek kajian secara khususnya ada lagi nanti di materi kedua, itu ada fakta sosial, ada tindakan sosial, ada imajinasi sosiologi, ada realitas sosial. Nah, nanti dijelaskan di PPT berikutnya. Oke, sampai sini dulu paham ya? Pengertiannya dari sosius logos, artinya ilmu yang pelajari masyarakat, objek kajiannya masyarakat, gitu ya. Itu di PPT pertama. Lanjut sekarang ke materi berikutnya, yang kedua. Ini udah. Yang kedua, ciri dan objek kajian sosiologi. Nah, kita coba ke ciri dan objek kajian sosiologi. Sebenarnya gini, langsung aja. Ciri sosiologi sebagai ilmu itu ada 4. Ada empiris, teoritis, kumulatif, non-etis. Nah, kemudian objek kajiannya yang sempat Bapak singgung di awal tadi, objek kajian itu secara umum masyarakat. Tapi secara khususnya ada 4 gitu dari masyarakat. Di dalam masyarakat ini kan ada yang disebut fakta sosial, ada yang disebut tindakan sosial, ada imajinasi sosiologi, ada realitas sosial. Nah, itu ya. Jadi sama-sama 4, ciri 4, objek kajiannya 4. Nah, kita mulai dari empiris. Empiris itu berarti ciri dari sosiologi itu harus didasarkan pada penelitian secara langsung di lapangan gitu. Jadi bukan dasar spekulasi. Itu empiris. Misalkan gini ya, misalkan kamu lihat masyarakat pemukiman kumuh. Ketika kamu lihat masyarakat pemukiman kumuh, kamu menduga bahwa masyarakat itu secara ekonomi buruk, misalkan, karena dilihat dari lingkungannya yang buruk. Nah, itu adalah spekulasi. Nah, bagaimana itu bisa jadi empiris? Ketika kamu benar-benar ke lingkungan masyarakatnya untuk kemudian meneliti masyarakat tersebut, diambil datanya sehingga dapat kesimpulan bahwa masyarakat itu benar-benar miskin gitu, sesuai dengan lingkungan masyarakatnya yang kumuh, misalkan. Nah, itu baru jadi empiris. Jadi empiris itu harus didasarkan pada observasi terhadap kenyataan. Jadi harus langsung diobservasi. Jadi bukan dasar pemikiran atau spekulasi semata. Nah, itu empiris. Ciri pertama sosiologi itu empiris. Yang kedua teoritis. Teoritis itu hasil dari tadi pengamatan atau observasi kemudian diabstraksi, dibuat jadi satu teori. Nah, itu teoritis. Ilmu sosiologi juga ilmu yang sangat teoritis gitu. Kenapa? Karena memang dari hasil pengamatannya kemudian dia bentuk jadi teori gitu, jadi pemahaman baku. Dan memang setiap ilmu pengetahuan juga dia punya teori-teori gitu, rata-rata punya teori, tergantung objek kajiannya apa. Kebetulan objek kajiannya kalau sosiologi kan masyarakat gitu, jadi yang dibahas teorinya ya teori kemasyarakatan. Nah, kaitannya sama empiris kan di sini dijelasin nih. Jadi sosiologi sebagai ilmu ya pengetahuan yang selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil pengamatan atau empiris, hasil pengamatan empiris. Jadi ada kaitannya dengan yang tadi, yang ciri pertama itu empiris. Bapak coba ilustrasikan seperti kayak ini, kayak waktu Newton nemuin teori gravitasi. Teori gravitasi Newton itu ditemukan dari hasil pengamatan.
Tahu kan ceritanya ya? Ceritanya waktu si Newton itu duduk di bawah pohon apel, mengamati apel yang jatuh. Nah, itu proses pengamatan tuh. Hasil pengamatan itu kemudian dia pikirkan, dia uji gitu ya, sehingga kemudian dia membentuk menjadi suatu teori, yaitu teori gravitasi. Waktu itu kan dia bikinnya apel itu jatuh bukan semata-mata jatuh dengan sendirinya gitu ya, tapi dia berpikir bahwa ada daya tarik dari bumi yang kemudian membuat apel itu jatuh gitu. Nah, itu bentuk dari empiris ke teoritis gitu ya, bentuk contoh dari empiris ke teoritis. Nah, lanjut, yang ketiga itu kumulatif. Kumulatif intinya, kalau kumulatif itu teori yang lama atau teori yang sebelumnya diperbaiki atau diperluas atau di revisi teori yang baru. Intinya ada teori lama, ada teori baru yang kemudian melanjutkan teori lama tersebut, baik itu menolak teori lama atau memperluas teori lama atau menjelaskan ulang teori lama yang belum lengkap misalkan gitu ya. Nah, itu kumulatif gitu ya. Jadi ada teori, muncul teori baru, muncul teori lagi, teori lagi. Nah, ilmu sosiologi itu ilmu yang kumulatif. Dia berdiri dari hasil teori-teori yang kemudian saling berubah mempengaruhi gitu ya, saling memperluas pemahamannya. Karena gini ya, kalau sosiologi kan bicara masyarakat itu tiap zaman, tiap era itu berubah-ubah, jadi teorinya terus aja berlanjut gitu ya, bermunculan terus. Nah, itu kumulatif gitu ya, disusun atas teori-teori yang sudah ada sebelumnya kayak gitu ya. Sosiologi itu disusun atas teori-teori yang ada. Kemudian non etis. Non etis ini adalah salah satu ciri ilmu sosiologi yang gak ada di ilmu sosial lainnya gitu, hanya ada di sosiologi aja. Non etis itu adalah ciri sosiologi di mana sosiologi itu tidak melihat baik buruknya suatu fenomena atau suatu kejadian. Gini, biar gampangnya kayak gini, kita memisahkan antara fenomena dengan nilai norma atau moral. Maksudnya tidak menilai baik buruknya persoalan yang dibahas dari teks ini. Maksudnya kayak gini, misalkan ada suatu fenomena nih, ambillah fenomenanya mencuri. Fenomena mencuri, secara moral mencuri itu baik atau buruk? Buruk ya, secara moral buruk gitu, perbuatan yang tidak baik gitu. Nah, tapi sosiologi tidak melihat dari nilai perbuatannya gitu, dilihatnya adalah fenomenanya seperti apa. Jadi dilepaskan dulu nilai baik buruknya gitu. Atau misal Bapak kasih contoh lain, misalkan ada seorang calon legislatif, dia kasih sumbangan ke masjid, sumbangan calon caleg, sumbangan dari caleg misalkan gitu ya. Kalau dinilai dari perbuatannya, ngasih sumbangan ke masjid baik atau buruk? Baik ya. Tapi kan kita nggak tahu itu sumbangannya motifnya apa. Itu benar-benar ikhlaskah atau karena memang pengen nyari popularitas gitu. Nah, makanya itu fenomena tindakan itu dilepas dulu dari nilai moralnya. Dilepas dulu, dilihat fenomenanya seperti apa, baru kita bisa menentukan kejadiannya seperti apa. Jadi intinya gini, suatu fenomena itu tidak bisa dinilai baik buruknya gitu.
tapi dilihat bagaimana fenomenanya itu terjadi supaya kita bisa netral untuk menentukan suatu tindakan. Apalagi kalau misalkan kasus kriminalitas. Kalau kriminalitas itu kan kita gak bisa asal menghukum ya. Ada yang mencuri korupsi sama mencuri ayam, itu kan konsekuensi hukumnya berbeda gitu. Kenapa? Walaupun sama-sama perbuatannya buruk, tapi konsekuensi hukumnya beda. Kenapa? Karena memang harus dilihat dulu fenomenanya seperti apa. Nah itu, jadi tidak menilai baik buruknya suatu fenomena, tapi dilihat fenomenanya seperti apa. Nah itu ciri sosiologi sebagai ilmu. Sudah dijelasin 4 ya. Empiris, teoritis, kumulatif, non etis. Lanjut ke objek. Nah, Bapak bilang di awal objek kajian sosiologi secara umum adalah masyarakat. Tapi masyarakat ini kemudian dibahas juga secara khususnya gitu. Hal-hal yang secara khusus dibahas di sosiologi itu ada 4. Ada fakta sosial, tindakan sosial, imajinasi sosiologi, dan realitas sosial. Kita mulai dari yang pertama, itu fakta sosial. Nah, fakta sosial ini dari pengertian itu sesuatu yang berada di luar diri individu, memiliki kontrol, memaksa, berpikir, bertindak, dan merasa. Bapak langsung kasih contoh aja. Fakta sosial itu contohnya adalah nilai, norma, atau aturan. Gitu. Itu fakta sosial. Aturan sekolah misalkan. Aturan sekolah kan fungsinya kan untuk mengatur tindakan kalian selama bersekolah. Mulai dari pakai baju apa, hari ini kegiatannya apa aja gitu ya. Terus kalian masuk jam berapa, keluar jam berapa, apa yang gak harus dilakukan di sekolah dan apa yang harus dilakukan. Nah itu kan itu diatur oleh aturan sekolah. Dan itu memiliki daya paksa di luar diri individu. Di luar diri individu artinya apa? Di luar kehendak si anaknya atau si orangnya. Kemudian mengontrol kalian mulai dari berpikir, bertindak, merasa. Nah itu fakta sosial. Bukan hanya aturan sekolah saja, termasuk adat, budaya, norma masyarakat, hukum. Nah itu fakta sosial. Karena punya daya paksa dan di luar kehendak individu. Nah itu yang dipelajarin di sosiologi. Contohnya udah ya, contohnya nilai, norma, atau aturan. Nanti kalau misalkan di soal ada tata tertib sekolah misalkan, itu merupakan bentuk objek kajian sosiologi, yaitu misalkan apa. Nah itu udah pasti tuh fakta sosial gitu ya. Nah terus yang kedua, objek kajian sosiologi itu tindakan sosial. Nah sebelum dibahas, kalian harus ngebedain dulu antara tindakan sama tindakan sosial. Kalau tindakan itu hanya aktivitas fisik aja yang berkaitan dengan motivasi pribadi. Kalau tindakan sosial itu tindakannya harus berkaitan dengan keberadaan orang lain, sesuai dengan pengertiannya. Tindakan sosial adalah tindakan seseorang yang berkaitan atau dipengaruhi adanya orang lain. Bapak langsung kasih contoh ya, bedanya tindakan sama tindakan sosial. Misalkan kamu mandi karena gerah, itu berbeda dengan kamu mandi karena mau ketemu pacarnya. Misalkan kamu pengen ketemu pacar, mau ketemu pacar karena kamu gak mau kelihatan dekil, akhirnya kamu mandi dulu. Nah tindakan mandi karena gak mau kelihatan dekil oleh pacarnya, nah itu tindakan sosial. Kenapa? Tindakan itu muncul karena dipengaruhi adanya orang lain gitu. Kalau tindakan yang pertama, tindakan mandi karena gerah, nah itu gak berkaitan dengan adanya orang lain, itu hanya kamu atas motivasi pribadi aja melakukan tindakan itu gitu. Beda lagi misalkan contoh lain, beda ada di masjid, misalkan di masjid itu ada yang mukul beduk gitu. Beda mukul beduk ketika akan mau sholat gitu ya, terus sama dengan seorang anak lagi mukul-mukul mejanya karena sambil nyanyi-nyanyi gitu ya misalkan.
Kalau yang konteks tadi bapak-bapak mukul beduk itu konteksnya tindakan sosial. Kenapa? Karena berkaitan dengan uh, motivasi dia untuk memanggil orang-orang datang ke masjid untuk sholat gitu. Kan biasanya gitu ya. Secara tradisi mukul beduk itu sebagai tanda masuk waktu sholat, mengundang orang-orang datang ke masjid untuk sholat gitu. Nah itu tindakan sosial karena berkaitan dengan orang lain, tindakannya muncul karena berkaitan dengan adanya orang lain. Nah kalau tindakan itu yang tadi seorang anak lagi mukul-mukul meja sambil nyanyi-nyanyi gitu. Nah itu nggak berkaitan dengan adanya orang lain, itu hanya motivasi pribadi aja gitu, sebuah aktivitas individual aja. Oke, itu tindakan sosial. Ini kajian sosiologi juga yang kedua. Nah yang ketiga itu ada imajinasi sosiologi. Imajinasi sosiologi itu cara berpikir sosiologis yang mengaitkan antara personal trouble, kata kuncinya ini, dengan public issue. Nah ini agak rumit juga nih sebenarnya. Tapi yang jelas gini ya, Bapak kasih contoh langsung aja. Imajinasi sosiologi itu adalah cara berpikir sosiologi. Jadi ketika melihat suatu fenomena, misalkan fenomenanya kemiskinan, miskin. Nah, seorang miskin itu bisa dilihat dari dua sudut pandang, dari personal trouble dan dari public issue. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, fenomena kemiskinan itu bisa dikarenakan orang itu miskin karena dia misalkan personal trouble-nya, dia itu malas, dia gak berpendidikan tinggi misalkan, kemudian dia gak punya skill misalkan gitu, akhirnya dia miskin. Nah itu masalah, jadi dia bermasalah dengan personalnya sehingga dia yang mendorong akhirnya membuat dia miskin. Nah itu personal trouble yang ini ya. Nah kalau dari public isunya, seorang itu miskin bisa jadi bukan karena dia gak pinter atau gak punya skill atau malas, dia rajin sebenarnya, dia pinter juga sebenarnya, tapi gak ada lowongan pekerjaan di lingkungan masyarakatnya. Nah itu namanya public issue atau masalah publik di masyarakat sekitarnya gitu. Jadi dari diri individunya, bisa juga masalah kemiskinan itu dari lingkungan masyarakatnya. Karena lingkungan masyarakatnya itu gak berpendidikan gitu, makanya dia miskin misalkan. Karena lingkungan masyarakatnya itu koruptif misalkan, akhirnya dia jadi korban kemiskinan gitu ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, tapi kebanyakan yang miskin karena banyak yang korupsi misalkan gitu ya pemerintahannya. Nah itu public isunya tuh, isu publiknya adalah korupsi, atau isu publiknya adalah tidak adanya lapangan pekerjaan, atau isu publiknya adalah masyarakatnya eksklusif sehingga banyak yang berpendidikan gitu ya, pendidikannya kurang di masyarakat sehingga banyak yang miskin, kurang terdidik. Nah itu public issue. Jadi gitu ya, imajinasi sosiologi itu sebenarnya cara berpikir. Nah cara berpikir yang ini mengaitkan antara personal trouble dan public issue dalam melihat suatu fenomena. Ini bisa diganti, kemiskinan bisa diganti sama apa, pengangguran misalkan, atau kriminalitas bisa, atau apalagi banyak. Tapi bukan hanya yang negatif, bisa juga budaya, bisa adat, bisa itu, atau apalagi banyak lah ya. Nah itu yang keempat. Nah yang terakhir, realitas sosial. Realitas sosial intinya adalah semua kenyataan fakta objektif yang ada di masyarakat kita. Tapi gini ya, kenyataan itu ya bukan hanya yang terlihat oleh kita, tapi yang tidak terlihat, yang tidak nampak gitu. Realitas sosial itu bukan hanya yang terlihat, tapi yang tidak nampak juga, yang tidak nampak atau terselimuti tabir itu maksudnya kayak gini. Misalkan adanya perbudakan, atau adanya pekerja seks komersial, atau adanya LGBT misalkan,
atau adanya perdagangan black market, perdagangan narkoba, perjudian misalkan. Nah itu realitas sosial juga. Itu tuh suatu keadaan yang nyata di masyarakat tapi seakan-akan tersembunyi, seakan-akan nggak ada tapi tiada gitu. Sebenarnya ada di masyarakat tapi seakan-akan tertutupi. Nah itu realitas sosial juga gitu ya. Intinya fakta objektif yang di masyarakat. Dan umumnya yang biasanya kalau yang dikaji sosiologi itu adalah yang masih tertutupi atau yang masih belum jelas gitu fakta objektifnya. Makanya kalau di sosiologi kan kadang ada kajian yang agak nyeleneh. Misalkan kajian yang agak nyeleneh contohnya LGBT itu kan. LGBT kan agak nyeleneh, kenapa? Karena memang di masyarakat masih tabu dan itu dibahas di sosiologi gitu secara terbuka. Sehingga banyak orang yang belum siap gitu dengan kenyataan bahwa memang ada orang yang gay, ada orang yang lesbi, ada yang orang yang transgender gitu ya. Nah itu realitas sosial. Dan sosiologi mengkaji hal tersebut gitu ya. Jadi ada 4 ya. Nanti kalau ini diulang-ulang lagi aja ya. Nah ini materi kedua. Kita lanjut lagi. Materi ketiga itu sejarah perkembangan sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi. Nah ini kita bicara awal mula munculnya sosiologi sebagai ilmu ya. Jadi apa sih yang melatar belakangi sosiologi lahir sebagai ilmu? Nah yang jelas sosiologi itu lahir sebagai ilmu karena ada masalah sosial. Karena ada masalah sosial, akhirnya muncul sosiologi yang dianggap sebagai ilmu yang bisa menjelaskan masalah-masalah tersebut gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk kesejahteraan gitu. Kesejahteraan masyarakat. Secara umum munculnya karena masalah sosial, tapi gini, pemicu utamanya kejadiannya gitu ya. Masalah sosial kan banyak gitu ya, yang terjadi di masyarakat banyak. Cuman pemicu utamanya itu ada 3. Tapi kayaknya kebanyakan ada yang bilang juga cuman 2. Ada yang bilang revolusi Prancis sama revolusi industri aja. Ada yang bilang sama revolusi Amerika. Tapi kita jelasin aja 3-tiganya ya. Yang jelas nanti di seenggaknya harus paham yang 2 nih, yang revolusi Prancis sama revolusi industri. Karena revolusi Amerika itu mirip-mirip sama revolusi Prancis sebenarnya. Nah ini nanti kita coba pakai peta juga biar agak lebih jelas. Mulai dari revolusi Prancis. Jadi salah satu fenomena atau kejadian sejarah yang melatar belakangi munculnya ilmu sosiologi adalah revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu terjadi tahun 1700-an gitu. Nanti siapa tahu ada di soal, dilihat aja nanti tahunnya. Kalau 1700-an itu yang benar itu. Ini menjelang abad 19 sih gitu. 1700 ke 1800, abad 18. Oke, jadi gini, singkatnya adalah revolusi Prancis itu adalah revolusi politik gitu. Revolusi politik yang terjadi waktu itu adalah perubahan dari monarki ke demokrasi. Jadi ada perubahan sistem politik pemerintahan dari monarki ke demokrasi. Kalau monarki kan sistem kerajaan ya, adanya raja mengatur masyarakat. Jadi segala keputusan yang diambil oleh raja itu adalah mutlak gitu untuk rakyat. Jadi power
politik itu di tangan raja gitu. Kemudian berubah, dikudeta si kerajaan Prancisnya itu sama masyarakat gitu, diubah, kemudian sistemnya menjadi demokrasi. Kalau demokrasi itu masyarakat yang punya power, raja hanya sebagai perwakilan. Raja, perdana menteri, presiden itu hanya sebagai perwakilan dari rakyat, dari kehendak rakyat. Apa yang dimau rakyat itu harus jadi keputusan oleh presiden atau perdana menteri gitu ya. Nah itu demokrasi. Jadi kejadiannya adalah ya kudeta gitu, pemberontakan. Jadi diturunkan tuh rajanya itu sama masyarakat, kemudian digantikan sistemnya menjadi sistem demokrasi gitu sama masyarakat Prancis waktu itu. Dan ini meluas ke hampir seluruh negara-negara di Eropa. Rata-rata hingga sampai sekarang pun gitu ya, rata-rata negara-negara di dunia gak ada yang gak demokrasi. Hampir semuanya demokrasi, termasuk kayak Cina misalkan. Cina itu walaupun sistem politiknya masih menganggapan sistem politik komunis, tapi secara ekonomi dia sangat kapitalis gitu, dan kapitalis menjadi ciri pada masyarakat demokrasi sebenarnya. Jadi sekarang itu udah rata-rata kayak misalkan juga kerajaan Inggris gitu ya. Kerajaan Inggris namanya aja kerajaan Inggris, tapi sistemnya tetap demokrasi ya gitu ya. Jadi hampir semua negara setelah revolusi Prancis ini berubah jadi demokrasi. Dan ini kejadiannya pada masa Raja Louis ke-16 kalau gak salah. Nanti dibaca lagi aja, cari di internet kalau ini. Karena waktu itu juga terjadi kemiskinan yang luar biasa gitu pada masyarakat Prancis, sehingga banyak masyarakat yang kemudian gak merasa harus ada kudeta gitu. Waktu itu juga pemerintahnya sangat koruptif, pemerintahan Raja Louis ini. Nah, revolusi Amerika ini singkat aja, revolusi Amerika sama seperti revolusi Prancis itu revolusi politik. Maksudnya apa ya, tadi balik lagi ke sini gitu ya, perubahan sistem pemerintahannya gitu ya, jadi demokrasi. Biar singkat, lanjut aja ke revolusi industri. Nah, revolusi industri ini beda dengan dua revolusi tadi. Ini revolusi industri, revolusi teknologi. Teknologi gitu. Jadi yang terjadi adalah perkembangan teknologi yang berkembang pesat pada waktu itu. Sehingga banyak pada akhirnya memunculkan dari industri ini industrialisasi gitu. Jadi gara-gara adanya revolusi industri menjadikan ada industrialisasi. Industrialisasi itu apa? Industrialisasi itu adalah sistem perekonomian yang menggunakan sistem industri atau menggunakan teknologi gitu. Nah, penggunaan teknologi dalam perekonomian itu berkembang pesat waktu itu, sehingga mendorong akhirnya adanya urbanisasi. Jadi masyarakat desa pindah ke kota karena banyak pabrik-pabrik di perkotaan gitu ya. Banyak pabrik di perkotaan, jadi terjadi urbanisasi. Orang-orang desa pada pengen bekerja di industri. Tapi yang harus kalian tahu juga, sebenarnya nggak hanya menyediakan lapangan pekerjaan. Sebenarnya industrialisasi itu juga sebenarnya di sisi lain mengambil pekerjaannya manusia. Kenapa? Karena dengan adanya industri, beberapa masyarakat itu tenaga manusia itu jadi terpinggirkan karena udah ada mesin. Jadi mesin menggantikan tenaga manusia gitu. Itu sisi lainnya dari revolusi industri sebenarnya. Oke, jadi gini ya.
tiga kejadian tadi atau dua kejadian tadi, revolusi industri sama revolusi Prancis, melahirkan sosiologi karena terjadi masalah ya dari dua kejadian ini. Kemudian munculkan sosiologi yang mengkaji dua fenomena itu atau masalah sosial. Kemudian melahirkan, menyebarlah ke Eropa, ke Amerika, sama ke Indonesia gitu ya. Ini gak usah, yang ini gak usah. Kemudian yang ini boleh, harus seenggaknya kalian harus tahu ya, yang ini gejala sosial itu harus tahu gejala sosial yang besar yang terjadi di masyarakat. Seenggaknya harus tahu istilah-istilah ini, mulai dari apa itu globalisasi, apa itu industrialisasi, apa itu modernisasi, apa itu urbanisasi, karena semuanya ini berkaitan gitu. Ini semuanya berkaitan. Nah, dengan cara kita isi aja ini gitu. Globalisasi, misalkan globalisasi itu adalah proses integrasi internasional, ada pertukaran ide, barang, dan jasa. Nah, contoh gambarnya ini nih, lagi ada pertemuan presiden membahas tentang ekonomi, bertukar ide gitu ya. Bisa juga contoh lainnya adalah adanya ekspor impor, perdagangan antar negara gitu. Itu globalisasi juga. Atau pertukaran budaya, pertukaran ilmu pengetahuan, itu globalisasi gitu. Dan dari globalisasi berpengaruh juga ke adanya modernisasi. Modernisasi apa sih? Modernisasi itu ini pengertiannya adalah perubahan atau transformasi dari keadaan kurang maju pada kehidupan yang lebih maju atau berkembang. Contohnya ini nih, ada petani lagi buka laptop gitu ya. Itu kan modernisasi tuh. Yang tadinya mungkin masyarakat sederhana itu nggak pakai teknologi, ngebajak sawah pakai sapi, misalkan sekarang ada traktor, jadi ngebajak sawahnya pakai mesin. Nah, itu modernisasi juga. Yang tadinya tidak maju atau masih tradisional, kemudian menjadi modern. Tapi bukan hanya di teknologi ya, modernisasi juga bisa jadi di bentuk mode, sosial, gaya hidup gitu ya, atau budaya, atau bisa juga modernisasi itu dalam bentuk ekonomi gitu, bisa. Dalam budaya misalkan ada modernisasi terhadap budaya Jawa. Budaya Jawa, ada lagu hip hop Jawa misalkan, sempat denger ya, lagu Jogja kalau gak salah dijadiin lagu hip hop. Nah, itu modernisasi adat tuh gitu. Jadi bukan hanya teknologi ya, modernisasi itu luas, dia mencakup semua sisi kehidupan masyarakat. Nah, ini berpengaruh tuh, dari globalisasi berpengaruh ke modernisasi, terus berpengaruh juga ke urbanisasi. Enggak, berpengaruh dulu ke industrialisasi dulu. Industrialisasi adalah ini perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Jadi yang tadinya masyarakatnya berpaku pada alam, sekarang pakai teknologi atau pada industri gitu ya. Nah, sistem ekonomi ya, perubahan sistem ekonomi dari yang agraris atau yang tradisional menjadi sistem ekonomi pada pabrik, industri atau teknologi gitu. Contohnya misalkan ini nih, ada pekerja di pabrik. Nah, itu contoh industrialisasi. Nah, industrialisasi berpengaruh ke urbanisasi. Urbanisasi apa? Urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Contohnya ini nih, ada mudik, ada tradisi mudik. Itu kan karena sebelumnya ada urbanisasi. Banyak masyarakat desa yang ke kota mencari nafkah kerja di berbagai macam sektor ekonomi di perkotaan gitu ya. Itu karena ada pabrik, ada industri di perkotaan, masyarakat desa ke kota ninggalin pekerjaan agrarisnya gitu ya.
ke kota bekerja di sektor industri. Kemudian terjadilah namanya urbanisasi. Jadi semuanya ini disebut gejala sosial besar dan semuanya saling berkaitan. Nah, itu PPT ketiga. Oke, cukup jelas ya. Nanti kalau ada yang bingung ditanyakan, boleh di chat Bapak atau di Google Classroom-nya, boleh dicatkan di Google Classroom. Lanjut sekarang ke materi keempat. Materi keempat itu tentang tokoh-tokoh sosiologi. Masuk ke materi tokoh-tokoh sosiologi. Tokoh-tokoh sosiologi ini mungkin beberapa ada yang kalian tahu ya. Misalkan ini Comte. Comte itu bapak pendiri sosiologi. Terus kalau enggak, ini Karl Marx. Karl Marx yang bikin istilah komunisme, atau dia bikin teori konflik. Ini yang terkenal nih. Sisanya memang agak kurang terkenal, tapi kita coba pelajari aja karena kan kita nggak tahu ya bakal ada soal tentang tokoh atau enggak. Tapi seenggaknya dari 50 soal di Olimpiade itu mungkin ada satu yang berkaitan dengan tokoh. Entah siapa, tapi kita pelajarin aja dulu semuanya. Tapi seenggaknya gini, seenggaknya itu kalian harus minimal tahu lah siapa pendiri sosiologi gitu ya. Seenggaknya harus tahu Comte itu siapa gitu, bapak pendiri sosiologi gitu ya. Jangan sampai nggak ada yang nggak tahu sama sekali dari tokoh-tokoh sosiologi ini. Yang jelas tokoh-tokoh ini yang ada di gambar ini adalah semuanya orang Eropa, karena memang waktu itu sosiologi kan awal pertama kali muncul kan di Eropa karena kejadian yang tadi Bapak jelaskan, revolusi Perancis gitu ya, sama revolusi industri, kan kejadiannya di Eropa. Nah, kita mulai dari Auguste Comte. Bapak di sini nggak hanya ngenalin orangnya tapi teorinya juga gitu ya. Pertama Auguste Comte. Auguste Comte tadi udah Bapak singgung, dia adalah bapak pendiri sosiologi gitu ya. Dia ini seorang, kalau profesi aslinya adalah seorang dokter sebenarnya, makanya dia agak sains juga si pengetahuan si Comte ini gitu ya, daripada ke ilmu sosial dia sebenarnya lebih ke sains. Tapi dia itu yang mencetuskan istilah sosiologi pertama kali gitu ya. Sebelumnya belum ada gitu. Makanya dianggap sebagai bapak pendiri sosiologi kan, karena yang menamai. Nah, dia punya seenggaknya 2 teori, yaitu mengenai teorinya tentang statika sosial dan dinamika sosial, kemudian teorinya tentang hukum 3 tahap. Nah, kita akan bahas satu-satu. Mulai dari statika sosial dan dinamika sosial. Statika sosial dan dinamika sosial itu apa sih? Nah, mulai dari statika sosial dulu. Statika sosial itu intinya adalah unsur-unsur pembentuk masyarakat. Jadi hal-hal yang menjadi struktur pembentuk masyarakat. Ibaratnya gini, kalau manusia itu kan ada daging, ada tulang gitu. Nah, si statika sosial itu adalah tulangnya yang membentuk struktur tubuh manusia itu gitu, yang menyokong bentuk tubuh manusia. Kan makhluk lain kan beda, struktur tulangnya kan beda tuh. Nah, masyarakat atau manusia itu punya struktur tubuhnya sendiri sehingga membentuk bentuk tubuh kita yang sekarang. Nah, statika sosial itu maksudnya adalah unsur-unsur pembentuk kehidupan masyarakat. Jadi struktur yang membentuk kehidupan masyarakat itu apa aja? Anggaplah masyarakat misalkan ibarat sebuah kertas kosong. Nah, dalam sebuah kertas kosong ini tentu masyarakat bikin struktur pembentuk masyarakatnya biar ada bentuknya masyarakatnya gitu. Kayak tubuh manusia tadi Bapak ilustrasiin.
Misalkan dia membentuk pemerintahan atau negara gitu. Jadi masyarakatnya ada pemerintahnya, ada masyarakatnya gitu ya. Ada aparatur sipilnya gitu. Kemudian masyarakat juga membentuk strukturnya, misalkan lembaga, bikin kelompok, bikin lembaga sosial, lembaga kemasyarakatan. Terus masyarakat juga akhirnya dari kertas kosong ini membentuk sistem ekonomi. Mereka mulai melakukan kegiatan perekonomian gitu. Kemudian masyarakat juga bikin kegiatan pendidikan gitu. Akhirnya terbentuklah struktur kemasyarakatan yang kita kenali sekarang. Dulu misalkan pas Nabi Adam baru turun ke bumi misalkan, terus dengan anaknya bikin komunitas, itu kan ibaratnya kertas kosong tuh, belum bikin apa-apa. Kemudian dia mulai bikin sistem-sistem ini yang membentuk masyarakat itu, sehingga kemudian kita menemukannya sekarang seperti apa. Nah itu statika sosial. Nah terus apa dinamika sosial? Kalau dinamika sosial adalah gerak sejarah dari statika sosial gitu. Misalkan gini, misalkan pemerintahan atau negara. Dari zaman Fir'aun sampai zaman kita sekarang, namanya pemerintahan gitu ya, namanya negara itu ada gitu. Cuman bentuknya yang berubah-ubah. Nah, proses perubahan itu atau gerak sejarah yang berubah itu disebutnya dinamika sosial. Jadi dinamis gitu ya. Contohnya, pemerintahan dari monarki ke demokrasi. Itu kan berubah ya, sistemnya kan beda tuh. Monarki demokrasi kan beda. Nah, ini kan berubah tuh, terjadi perubahan sistem pemerintahan. Nah, itu dinamika sosial namanya. Jadi dari unsur pembentuk kehidupan masyarakat, nah unsurnya ini kemudian terjadi perubahan gerak sejarah. Contoh lain, lembaga kemasyarakatan. Misalkan institusi polisi kejaksaan, khususnya di Indonesia ya. Dari polisi kejaksaan kemudian terbentuk KPK. Maksudnya apa nih? Maksudnya gini, dulu itu tindakan korupsi di Indonesia ditanggulangi atau diurus oleh polisi sama kejaksaan. Tapi karena polisi kejaksaan dianggap tidak berhasil, maka dibentuk KPK. Nah kan terjadi perubahan tuh, hak hukum yang bisa bisa diambil oleh polisi sama kejaksaan. Tadinya bisa menindak orang yang melakukan tindakan korupsi, sekarang nggak bisa karena udah ada lembaga lain yang khusus ngurus tindakan korupsi gitu. Itu kan berubah tuh. Ini misalkan ini tentang hukum ya. Dari zaman Fir'aun sampai zaman kita sekarang, hukum itu ada, cuman bentuk sistemnya yang kemudian berubah-ubah. Zaman Fir'aun ada korupsi, ada kayaknya gitu ya, pasti ada gitu. Tapi sistem penindakannya atau sistem hukumnya terhadap orang yang melakukan tindakan korupsi itu kan berubah-ubah gitu ya. Sekarang sistem hukum kita yang menindak tindakan korupsi sama sistem hukum zaman dulu pasti berbeda. Nah itu namanya dinamika sosial. Gerak perubahannya itu namanya dinamika sosial. Contohnya ekonomi, dari ekonomi tradisional ke ekonomi pasar, dari ekonomi yang serba barter, serba tukar menukar, sangat sederhana, menjadi ekonomi yang sangat ditentukan oleh pasar gitu ya, ditentukan oleh para pemilik modal. Nah itu dinamika sosial, gerak perubahannya. Pendidikan, dari pembelajaran kelas ke penelitian daring, nah itu juga dinamika sosial, berubah kan, dari biasanya kita di kelas jadi daring kan ada perubahan. Pendidikan tetap ada, dari zaman dulu ada, dari zaman Firaun pun ada gitu pendidikan sampai sekarang, cuman cara yang kemudian berbeda-beda, berubah-ubah. Nah lanjut ke hukum 3 tahap. Hukum 3 tahap ini sebenarnya semacam prediksi Comte atau ramalan Comte tentang gerak sejarah kehidupan manusia, masyarakat secara umum gitu ya. Nah, jadi kalau kita belajar sejarah kan
sejarah itu kan katanya ada yang geraknya itu berulang, jadi muter aja gitu, apa yang terjadi dulu itu bisa terjadi sekarang gitu. Ada yang bilang gerak sejarah itu adalah linear, jadi dari satu titik yang primitif menjadi suatu titik yang sangat modern gitu, atau dari satu titik yang tadinya sangat kolektif menjadi satu titik yang sangat individual gitu, individualis gitu. Nah itu gerak sejarah. Nah kata Comte, gerak sejarah manusia itu dimulai dari tahap teologis, kemudian tahap metafisik, kemudian tahap positif atau positivisme gitu. Kita mulai dari tahap teologis dulu. Tahap teologis intinya ini adalah tahap di mana orang sangat percaya pada kekuatan supranatural. Pada kekuatan-kekuatan di luar kekuatan alam sama kekuatan manusia gitu. Bahwa ada kehidupan masyarakat di dunia itu ada yang menggerakkan gitu. Makanya pada masa teologis kata Comte itu ada animisme, kepercayaan pada roh, ada dinamisme, ada politeisme. Politeisme itu banyak Tuhan gitu ya, Tuhannya ada banyak, misalkan dewa-dewa, ada dewa Zeus, ada dewa Poseidon gitu ya. Nah itu kan dewa-dewa kan banyak ya, Tuhannya tergantung fenomena alamnya biasanya kalau dewa-dewa. Nah terus ada monoteisme itu kepercayaan satu Tuhan, misalkan ada Islam, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha gitu. Itu kan kepercayaannya satu Tuhan. Dan kepercayaan satu Tuhan dianggap sebagai puncak dari pada tahap teologis. Jadi dari animisme, dinamisme, politeisme, monoteisme itu merupakan tahap juga dari tahap teologis. Jadi semuanya percaya supranatural kan gitu. Cuman dari tadinya percaya roh, percaya pada benda yang ada rohnya gitu. Terus percaya pada banyak Tuhan, terus percaya pada satu Tuhan. Nah kemudian melanjut ke tahap metafisik. Nah, pada tahap metafisik sebenarnya Comte sendiri tidak terlalu banyak menjelaskan. Tahap metafisik ini semacam tahap perantara dari teologis ke positivisme. Jadi kalau pada tahap metafisik itu dia melihat suatu fenomena konkret gitu, tidak dikaitkan dengan suatu yang supranatural, tapi dijelaskannya dengan secara abstrak gitu, secara rasional gitu, bukan secara keilmuan. Nah bedanya ini, rasional tapi secara abstrak gitu. Kalau contohnya, ini contohnya agak sulit sebenarnya ya, tapi yang jelas dia itu mencoba menjelaskan suatu fenomena konkret tapi belum dijelaskan secara ilmiah gitu aja gitu ya. Nah kalau lanjut biar lebih jelas coba kita bedain dengan positivisme ya. Jadi terakhir adalah tahap positivisme. Kalau tahap positivisme kata Comte dianggap sebagai tahap puncak dari kehidupan manusia, di mana masyarakat sudah menyandarkan kepercayaannya segala hal yang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kehidupan mereka dengan sains gitu. Kalau dulu disandarkannya ke hal-hal yang supranatural kan, misalkan ada banjir, oh ada banjir nih karena Tuhan lagi marah nih ke kita. Nah itu berarti pemikirannya masih di tahap teologis gitu. Tapi kalau dia lihat ada fenomena banjir, terus fenomena banjir itu bisa dijelaskan secara sains bahwa karena ada
penggundulan hutan gitu, atau secara saya ini bisa dijelaskan karena ada intensitas hujan yang tinggi pada waktu itu sehingga menyebabkan jumlah air itu meningkat, misalkan volume air meningkat. Atau misalkan bisa dijelaskan karena adanya banyak masyarakat yang buang sampah sehingga saluran air banyak yang tertutupi gitu, sehingga air itu bisa menggenang menumpuk gitu. Nah, itu berarti udah di tahap positivisme karena menjelaskan segala macam itu menggunakan sains, bukan lagi menggunakan hal-hal yang berbau mistis atau supranatural. Kalau tahap metafisik, nah ini sebenarnya orang itu sudah mulai melihat fenomena itu tidak secara supranatural gitu, tapi belum bisa menjelaskan, tapi menjelaskannya secara abstrak gitu, melalui pikiran aja. Nah, kalau positivisme itu kan melalui sains. Yang namanya sains itu kan di awal udah Bapak jelasin. Itu cirinya itu harus empiris. Namanya empiris harus ada observasi. Nah, observasi itu adalah pengamatan langsung ke lapangan. Jadi harus benar-benar diamati langsung sehingga jadi ilmu pengetahuan. Kalau cuman didasarkan atas pikiran aja itu jadinya spekulasi. Ini materi pertama ya, tentang ciri sosiologi sebagai ilmu gitu. Jadi kalau tahap positif itu udah empiris, udah hasil observasi gitu, melalui pengamatan langsung dan secara ilmiah. Jadi itu tahap positif. Intinya kalau kata Comte, ujung kehidupan masyarakat adalah masyarakat di mana mereka percaya bahwa segala sesuatu itu tidak lagi pada Tuhan tapi pada sains dijelaskannya. Ngomong-ngomong, Comte ini juga seorang ateis, jadi dia punya pikiran seperti itu. Nah, lanjut ke tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua itu namanya Emil Durkheim. Ini cukup terkenal juga sebenarnya kalau di materi sosiologi, cukup banyak disebut. Dia punya teori itu tentang fakta sosial sama suicide. Ini fakta sosial udah dijelasin di objek kajian sosiologi ya tadi. Nah, kita coba bahas nanti gini. Ini fakta sosial itu berkaitan dengan suicide gitu. Suicide itu kalau di bahasa Indonesia berarti bunuh diri. Jadi ada kaitan antara fakta sosial dengan suicide. Balik lagi fakta sosial, Bapak sedikit ngulang ya. Fakta sosial itu adalah contohnya nilai, norma atau aturan. Sesuatu hal yang di luar diri individu, di luar kehendak kita, memaksa kita berpikir, bertindak, merasa. Nah, itu fakta sosial. Aturan, hukum, nilai, norma kan punya daya paksa ke kita kan. Nah, ini tadi udah disinggung, fakta sosial yang suatu di luar diri individu punya kontrol terhadap tindakan manusia atau tindakan seseorang. Contohnya nilai, budaya, aturan gitu ya, atau norma. Nah, fakta sosial ini terus juga akhirnya membentuk dua contoh solidaritas yang berbeda. Kalau solidaritas mekanik, kata Durkheim, itu adalah contoh solidaritas pada masyarakat desa. Nah, kalau solidaritas organik itu contoh bentuk solidaritas pada masyarakat kota. Jadi ada perbedaan bentuk solidaritas pada masyarakat desa sama masyarakat kota. Kalau masyarakat desa, solidaritasnya itu disebut mekanik. Kenapa? Karena dasarnya pada persamaan. Solidaritas masyarakat desa terbentuk karena ada persamaan. Nah, kalau masyarakat kota agak berbeda. Kalau masyarakat kota, solidaritasnya itu terbentuk pada masyarakat kota karena ada perbedaan gitu. Justru kebalikannya. Nah, maksudnya gini, kalau masyarakat desa itu dia punya solidaritas tinggi gitu. Itu karena mereka punya persamaan.
rata-rata homogen gitu. Kalau masyarakat desa itu mulai dari biasanya homogen, kalau masyarakat desa itu mulai dari pekerjaannya sama, petani semua, atau agamanya sama, misalkan agamanya muslim semua gitu. Terus apalagi aktivitas ekonominya atau eh, kepribadiannya juga rata-rata punya sama gitu ya, atau bahkan mungkin sekeluarga gitu. Nah itu soliditas mekanik. Mereka jadi sangat erat banget gitu, kolektivitasnya sangat erat, sangat kolektif gitu kalau mekanik. Nah kalau organik itu pada perbedaan. Kalau di masyarakat kota biasanya kan eh, orang-orang itu punya spesialisasi masing-masing, punya pembagian kerja masing-masing. Ada khusus pengusaha, bekerjanya sebagai pengusaha, ada yang bekerjanya sebagai pedagang, ada bekerjanya sebagai uh, aparat negara, ada yang bekerjanya sebagai um, pendidik misalkan gitu ya. Nah karena punya perbedaan masing-masing, nah masing-masing itu saling membutuhkan. Yang pengusaha butuh pedagang gitu ya, yang pedagang juga butuh pemerintah gitu, yang pemerintah juga butuh pedagang gitu. Nah itu solidaritasnya disahkan perbedaan. Di kota itu sangat beragam banget pekerjaan kan, sehingga masing-masing orang itu saling terkait, saling membutuhkan. Jadi solidaritasnya terbentuk, hubungan antar orangnya terbentuk karena ikatan kebutuhan gitu, saling membutuhkan. Karena ada heterogen tadi, karena ini heterogen. Kalau organik, kalau ini homogen masyarakatnya. Sehingga cirinya itu kolektif gitu kalau solidaritas mekanik. Kalau organik itu sangat personal gitu, nggak kolektif, dia itu biasanya individual. Kalau soliditas organik gitu, makanya ini nanti berkaitan dengan suicide. Jadi Durkheim itu ceritanya bikin penelitian tentang bunuh diri, akhirnya nanti diberi judul bukunya itu suicide. Nah ketika meneliti itu dia menyimpulkan bahwa bunuh diri banyak terjadi di perkotaan. Kenapa? Karena pada masyarakat perkotaan itu memang masyarakatnya sangat personal, solidaritasnya itu organik. Dia itu bersolidaritas kalau misalkan membutuhkan aja gitu ya. Jadi kalau misalkan dia punya, masyarakat kota juga kan karena sangat depresi gitu ya. Ketika depresi mereka akan menentukan keputusan yang individual, bunuh diri akhirnya gitu ya, tanpa ada yang kemudian menghentikan dia. Kalau di masyarakat desa yang solidaritasnya mekanik, karena sangat kolektif gini ya, sangat kolektif, sehingga terjaga gitu dari tindakan-tindakan individual atau keputusan individual tadi. Nah gitu, itu teorinya Durkheim. Lanjut ke Karl Marx. Karl Marx ini termasuk tokoh yang sangat terkenal, tidak hanya di sosiologi gitu, karena dia bikin teori tentang karena dia bikin ide tentang komunisme, sehingga ide komunisme ini bisa diterapkan menjadi di beberapa negara, termasuk Uni Soviet gitu dulu, sekarang jadi Rusia, dulu namanya Uni Soviet. Terus Cina, terus Korut gitu. Itu kan beberapa negara yang pakai sistem komunis. Di Indonesia sendiri dulu sempat ada partai PKI kan gitu. Bahkan Soekarno sendiri sempat terpengaruh sehingga dia bikin haluan ide namanya Nasakom. Kalau belajar sejarah pasti pernah dengar ini. Soekarno tuh bikin ide Nasakom, itu nasionalis, gabungan dari nasionalis, agama, dan komunis. Terus saking berpengaruhnya ide komunisme terhadap
orang-orang di berbagai dunia itu, termasuk tokoh-tokoh besar di Indonesia. Jadi Karl Marx ini orang Jerman aslinya, tapi karena dia keturunan Yahudi, kayaknya dia pindah kabur ke Inggris karena waktu itu ada Hitler, itu takut di genosida, jadi dia kabur ke Inggris, akhirnya meninggal di Inggris. Nah, dia ini ahli ekonomi sebenarnya gitu ya. Kemudian dia bikin teori tentang teori kelas, teori konflik, dan teori perjuangan kelas. Sehingga dari ketiga teori ini saling berkaitan, nanti kemudian membentuk ide yang namanya ide komunisme gitu. Nah, kita mulai dari teori yang pertama, teori kelas. Singkatnya gini, kalau teori kelas itu teori Marx yang menyatakan bahwa masyarakat terbagi jadi dua kelas, yaitu kelas proletar dan kelas borjuis. Kalau proletar intinya kelas pekerja atau buruh. Kalau borjuis kelas pemilik modal atau pengusaha gitulah ya. Makanya sekarang kan banyak demo-demo buruh, ada perayaan hari buruh, sebenarnya idenya dari teori kelas ini gitu ya. Terus proletar itu ibaratnya gini lah, dia mengibaratkan masyarakat miskin, borjuis masyarakat kaya gitu ya, pemilik modal dengan buruh. Nah, pada teori kelas itu membagi masyarakat menjadi dua kelas sosial, ada kelas buruh, ada kelas pemilik modal. Dan ini menurut Karl Marx adalah pengkelasan yang terjadi karena ada sistem kapitalisme dan feodalisme. Awalnya dari feodal, kemudian ke kapitalis. Dulu, pada zaman dulu, zamannya tuan tanah, feodal itu zaman tuan tanah, sama kayak pemilik modal kan yang punya tanah gitu ya. Nah, kalau zaman kapitalisme ini pemilik modal, pemilik uang gitu ya. Jadi dari masa feodal ke kapitalis. Jadi pada masa feodal dan kapitalis ini masyarakat terbagi jadi proletar dan borjuis. Dulu sebelum ada dua rezim feodal, rezim kapitalis ini, masyarakat itu gak ada kelas, kata Marx. Jadi gak ada yang namanya kelas kaya atau kelas miskin, gak ada yang namanya ketimpangan ekonomi, gak ada proletar, gak ada borjuis, gak ada yang orang yang nyantai-nyantai punya modal, dan gak ada ya orang yang kesusahan, dieksploitasi, bekerja gitu secara dan dirugikan gitu. Nah, itu teori kelas. Jadi sebelumnya itu gak ada tuh masyarakat kelas, masyarakat semuanya masyarakat sama dan berhak atas lingkungan alamnya, kehidupan dunianya gitu, untuk punya hak yang sama. Nah, kemudian pada masa feodal dan kapital terbentuklah dua macam manusia, proletar dan borjuis. Borjuis karena punya tanah atau karena punya uang modal, akhirnya mereka bikin usaha dan mempekerjakan orang lain untuk bekerja di usaha mereka, dan mereka tinggal menikmati hasil pekerjaan orang lain tersebut gitu. Nah, dari teori kelas ini kemudian muncul teori konflik. Nah, konfliknya maksudnya gimana? Dua kelas ini kemudian terjadi konflik gitu. Buruh atau pekerja dengan pemilik modal itu terjadi konflik. Kenapa? Karena ada ketimpangan. Ketimpangan ekonomi. Gitu. Karena ada ketidaksetaraan ekonomi dan ngerasa pekerja itu banyak dieksploitasi, makanya terjadi konflik gitu antara borjuis dan proletar. Nah, karena terjadi konflik, kemudian terjadilah yang namanya teori perjuangan kelas. Jadi teori perjuangan kelas itu intinya gini,
Marx melihat bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas, sejarah bahwa orang-orang proletar berusaha merubah sistem pengkelasan ini menjadi masyarakat tanpa kelas gitu. Masyarakat tanpa kelas itu yang disebut komunisme atau masyarakat komunis. Dari kata komunal. Komunal itu berarti sama rata, sama rasa gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena dari awal sebelum adanya feodal dan kapitalisme itu masyarakat gak ada pengkelasan, gak ada ketimbangan ekonomi antara kaya miskin, gak ada yang pekerja dan yang orang yang mempekerjakan gitu. Semuanya bekerja untuk dirinya masing-masing. Makanya dibuatlah teori ide komunisme hingga berkembang menjadi negara itu, menjadi ideologi negara. Nah itu teori Karl Marx. Satu lagi, ada mungkin nanti siapa tahu teori Karl Marx itu di soal misalkan tentang alienasi. Nah alienasi ini maksudnya adalah teori alienasi ini berkaitan dengan buruh. Jadi alienasi itu dari kata alien itu kan asing. Nah ini berkaitan dengan buruh. Jadi si buruh itu teralienasi oleh sistem kapitalisme. Kenapa? Karena ketika dia jadi buruh, dia itu teralienasi dengan barang yang dia kerjakan. Misalkan gini, ada seorang buruh pabrik sepatu Nike misalkan. Sepatu Nike kan mahal gitu ya, berpuluhan juta. Padahal si buruh itu yang membuat sepatunya kan, tapi dia sendiri yang tidak bisa memiliki sepatu tersebut. Kenapa? Karena upah yang dia dapatkan itu tidak setara dengan si barangnya gitu. Barang yang dihasilkan itu nilainya tidak sama dengan upah yang dia dapatkan. Nah itu teori alienasi. Jadi ini sebenarnya teori ekonomi. Jadi teori sosial sih sebenarnya, bukan ekonomi juga, tapi berkaitan dengan ekonomi. Teori alienasi itu adalah si buruh terasingkan, teralienasi oleh barang yang dia buat sendiri. Barangnya harganya tinggi tapi upah yang dia dapatkan tidak sama dengan barang yang dia buat sendiri itu. Oke lanjut. Tokoh berikutnya adalah Max Weber. Max Weber ini orang Jerman. Singkat langsung aja ke teorinya ya. Dia bikin teori tentang tindakan sosial. Tadi udah dibahas di objek kajian sosiologi ya. Kemudian semangat kapitalisme. Tadi sempat disinggung juga di materi Marx. Kapitalisme itu apa? Nah, kita mulai dari tindakan sosial. Tindakan sosial tadi udah jelas ya, udah dibahas. Tindakan itu beda dengan tindakan sosial. Tindakan sosial itu harus berkaitan dengan adanya orang lain. Contohnya ya tadi, mandi karena mau ketemu pacarnya itu beda dengan mandi karena gerah. Mandi karena gerah itu tindakan, mandi karena pengen ketemu orang atau ketemu pacar itu adalah tindakan sosial karena berkaitan dengan adanya orang lain gitu. Lanjut, teori kedua itu teori Protestan Ethic dan Spirit of Capitalism. Ini sebenarnya nama buku gitu, nama buku yang dibuat oleh Weber. Dia melakukan penelitian tentang awal mula terbentuknya kapitalisme. Yang harus kalian tahu, kapitalisme itu adalah sistem ekonomi yang bertahan sampai sekarang, yang kita jalani sekarang. Kita ada di masa ekonomi kapitalisme, dan Weber itu berusaha cari tahu nih asal mula munculnya kapitalisme dari mana gitu. Dan
harus paham juga kapitalisme itu dari kata kapital. Kapital itu dari pakai C ya, dari bahasa Inggris kata kapital. Kapital itu artinya modal. Jadi kalau di sistem ekonomi kapitalis, di sistem ekonomi sekarang, kalian yang punya modal adalah kalian yang jadi pemain utama dalam sistem ekonomi ini. Kalau kalian nggak punya modal, kalian adalah pemain kedua. Gitu. Jadi kalau gini, kalau kalian punya modal kan kalian yang bikin usaha. Sedangkan kalian nggak punya modal, kalian yang jadi pekerja di perusahaan orang gitu. Gitu kan? Singkatnya kayak gitu. Kalau kalian gak punya duit buat modal ya mau gak mau nyari duit dulu. Cari duitnya dari mana? Ya jadi pekerja gitu. Kalau kalian udah punya duit, kalian yang jadi pemain utama di sistem kapitalisme karena udah punya modal untuk mempekerjakan orang lain. Nah, jadi kata Weber dari hasil penelitiannya, kapitalisme muncul itu dari adanya Protestan etik. Dari etika Protestan, utamanya dari sekte Calvinisme. Kalian tahu ya kalau Nasrani itu kan terpecah gitu, jadi seenggaknya mungkin banyak ya, Bapak kurang tahu juga, tapi seenggaknya yang kita tahu awal mula terpecah itu dengan munculnya Protestan. Ada Nasrani itu terpecah jadi Katolik dan Protestan kan. Nah, Protestan itu memang agak progresif gitu. Kalau Katolik itu kan agak konservatif. Di Islam sendiri kan ada Muhammadiyah, misalnya Muhammadiyah itu kan agak progresif. Kalau NU itu agak tradisionalis, agak konservatif. Agama-agama lain juga ada. Nah, kebetulan di Protestan itu ada namanya sekte Calvinis. Sekte Calvinis ini yang kemudian di kata Weber menjadi cikal bakal munculnya kapitalisme, karena sistem sekte Calvinisme itu punya ide tentang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Beberapa agama itu memang punya paham bahwa kalau kita menderita di dunia, maka kita akan bahagia, digantikan kebahagiaannya itu di akhirat. Nah, kebetulan sekte Calvinisme ini berbeda. Dia bilang harusnya gak kayak gitu dong. Harusnya kalau misalkan kita bahagia dunia, berarti itu bisa jadi penghantar kita bahagia di akhirat juga. Dengan kita bisa menyumbang misalkan, atau sedekah segala macam, itu kan harus dari orang yang berpunya kan, nggak mungkin. Sebenarnya bisa juga gitu orang nggak berpunya, cuman peluang untuk bisa lebih banyak bersedekah kalau misalkan kita kaya, itu dalam pemahaman Calvinisme kan. Sehingga pada waktu itu orang-orang pada sekte Calvinisme ini banyak yang akhirnya memperkaya diri, punya modal, bikin pabrik, bikin industri, akhirnya terjadilah kapitalisme gitu ya. Awalnya dari ini etika Protestan, jadi dia punya spirit of capitalism gitu ya, si sekte Calvinisme ini, karena memang agak progresif gitu dibandingkan Katolik. Protestan lebih progresif. Lanjut, ini udah cukup jelas. Lanjut ke Herbert Spencer. Ini tokoh terakhir itu namanya Herbert Spencer. Herbert Spencer ini dari Inggris dan sangat terpengaruhi oleh teorinya Darwin. Sangat terpengaruhi oleh Darwin. Tahu ya teori Darwin tentang evolusi. Utamanya yang paling banyak ini kan dibahas kan tentang evolusi manusia. Evolusi bentuk fisik manusia yang tadinya dari simpanse atau kera itu menjadi manusia atau Homo sapiens sekarang gitu ya. Nah, cuman teori Spencer ini
dia ubah jadi teori evolusi sosial, agak berbeda gitu. Kalau teori Darwin kan teori evolusi uh, biologis gitu ya, secara fisik tubuh makhluk hidup. Kalau Herbert Spencer teori evolusinya teori evolusi sosial, teori evolusi yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, nanti kita bahas. Jadi bedanya teori evolusi sosial sama teori evolusinya Darwin, teori evolusi sosialnya Spencer itu dia bilang bahwa kalau Darwin kan yang berubah itu, yang berevolusi itu adalah bentuk fisik orangnya. Jadi bentuk fisik orang itu berubah-ubah gitu. Berkembang, makhluk hidup bentuk fisiknya berubah. Nah, kalau Spencer bilang yang berubah itu bukan bentuk fisik orang, tapi bentuk masyarakatnya. Nah, masyarakat pada tiap zaman kan sampai sekarang kan berubah-ubah tuh bentuknya. Nah, itu yang disebut evolusi sosial. Bentuk kehidupan kemasyarakatan yang kemudian berubah-ubah dari zaman ke zaman. Nah, itu evolusi sosial. Dan dia membagi tipe evolusi sosial masyarakat tipe perkembangan evolusi sosial ini menjadi 3 tipe masyarakat. Ada tipe masyarakat primitif, kemudian tipe masyarakat militan, kemudian tipe masyarakat industri. Nah, kalau tipe masyarakat primitif ini tipe masyarakat yang Bapak bilang sempat disinggung gitu, seperti masyarakat seperti kertas kosong. Mereka itu belum ada struktur pembentuk kemasyarakatannya. Kalau tubuh manusia itu belum ada tulangnya gitu lah, masih daging doang gitu, jadi masih kosong. Barulah jadi belum ada pemerintahan, belum ada pembagian kerja, belum ada pengkelompokan, ya masih masyarakat umum aja gitu ya, belum jelas. Itu masyarakat primitif. Kalau masyarakat militan, nah masyarakat militan ini kertas kosongnya udah mulai diisi nih sama unsur pembentuk masyarakatan, udah bentuk pemerintahan, udah dibentuk kegiatan ekonomi, udah ada pembentuk pendidikan gitu ya. Nah itu nah untuk utamanya udah ada pembentuk pemerintahan gitu ya. Ya, sehingga masyarakatnya itu militan, kata militan. Nah, masyarakat itu mulai diatur oleh, ada yang mengatur, pemerintah yang mengatur, ada yang diatur gitu. Itu tipe masyarakat militan. Nah, kalau masyarakat industri itu masyarakatnya individual. Masyarakatnya sudah tidak diatur oleh suatu pemerintahan atau suatu negara, tapi mengatur dirinya sendiri. Dan ini udah terlihat di era sekarang, itu adanya freedom of speech, kebebasan berekspresi gitu ya, atau ada hak asasi manusia, itu kan banyak digabungkan tuh. Nah, itu contoh dari masyarakat industri di mana keputusan individu menjadi sangat penting di atas keputusan kolektif. Biasanya norma kolektif diangkat gitu, norma-norma individual. Nah, itu teori evolusi sosial, dan ini sudah teori terakhir gitu ya. Nah, oke, itu mengenai video yang pertama. Oke, ini udah selesai video pertama, berarti nanti dilanjut video kedua di video yang berbeda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.